Pemirsa, tak terima disomasi dan dilaporkan Mpok Alpa ke polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan uang 1 miliar, Sulastri sahabat Mpok Alpa akhirnya muncul ke hadapan awak media. Sulastri yang baru pulang umroh tidak terima dengan semua tuduhan Mpok Alpa yang dialamatkan kepadanya. Sulastri pun menjelaskan ihwal awal pertemanannya dengan Mpok Alpa hingga ia diminta oleh Mpok Alpa untuk membantu membangun rumah mewah komedian wanita berdarah Betawi itu. Tapi mengapa Sulastri tidak memberikan respon saat disomasi Mpok Alpa? Mengapa Sulastri baru kebakaran jenggot setelah Mpok Alpa lapor polisi? Jadi gini, kalau untuk masalah tadi poin aja ya, jadi gitu. Saya tuh bukannya diem atau takut atau seperti apa. Jadi kan kita dapat somasi itu harus mempelajari dong, gitu kan. Tapi jujur kalau untuk dari pertama saya tidak kenal sama Nina. Iya, saya untuk sama Nina itu tidak kenal awalnya, ya kan. Saya berkenal itu dengan suaminya. Memang kalau misalnya dari awalnya dia bilang saya teman dekat, ya dekat karena saya sudah yang menganggap orang itu tidak pernah berpikir yang dia akan jahat sama saya, tidak, ya kan. Saya bilang dia teman dekat saya. Saya menganggap dia adik dan saya memanggil dia itu atas nama, saya boleh nyebutin, saya manggil dia Bekel karena kecil-kecil dia lincah, gitu. Saya manggil dia Bekel. Ya aku nggak tahu lah modusnya apa, motifnya apa sampai saat ini seperti ini saya nggak tahu. Karena sampai saat ini sedikit pun saya tidak pernah yang namanya ada kata ribut atau berantem. Ya, sebagai orang yang sudah mengenal Mpok Alpa sejak lama, Sulastri tak terima jika dirinya melakukan penipuan dan membawa kabur uang Mpok Alpa. Dengan bukti-bukti yang kuat, Sulastri membeberkan sejumlah bukti yang dimilikinya. Sulastri mengaku jika uang yang sudah diserahkan Mpok Alpa kepada dirinya sudah dibangun rumah sesuai dengan keinginannya. Lantas benarkah uang yang dititipkan Mpok Alpa kepada dirinya hanya sebesar 800 juta rupiah? Alhamdulillah Allah sayang. Kenapa? Karena aku bekerja. Selalu yang namanya bekerja masih berhubungan sama pekerjaan pertanggungjawaban aku. Siapa tahu ya seperti ini akan terjadi. Saya juga baru ngerasain sih bertahun-tahun kerja di dunia material itu, dikomplain sama orang udah nempatin rumah berapa ya, 2 sampai 3 tahun kali ya. Yang kita tahu mah berapa sih, 6 sampai 1 tahun ya. 6 bulan sih. Kita mah kan baik hati, pretensinya jangan sampai 6 bulan, kesian. Gitu kan, jangan sekian. Harusnya 6 bulan sebenarnya. Saya mah setahun. Ini kagak, nggak ada kata-kata A, nggak ada kata-kata B. Aku komunikasi. Apa yang dia pernah bilang di statement? Saya bawa kabur uangnya. Terus katanya rumah belum jadi, baru sampai tanggal ditinggalin. Sekarang gini, coba pikir pakai logika, lihat video-video dari awal semuanya, tolong dilihat. Ya, aku mohon tolong dilihat. Jangan suka ngejas orang kalau nggak tahu asal usulnya. Ya, maaf. Sedih sih, tapi aku nggak bakal nangis gitu. Sebagai sahabat, Sulastri kecewa dengan sikap Mpok Alpa yang justru menudingnya melakukan penipuan. Padahal awalnya Sulastri berniat ingin membantu Mpok Alpa. Sayangnya, di antara Sulastri dan Mpok Alpa tidak terikat perjanjian hitam di atas putih, lantaran Sulastri sudah menganggap Mpok Alpa sebagai sahabat. Dia menyimpan uang sama saya itu nggak tiap hari. Saya juga nggak tahu dia masuknya berapa. Kalau ada rezeki dia masukin. Jadi prinsipnya bahwa kemudian adanya hubungan antara klien saya dengan si pihak sana itu kaitannya dengan transaksi atau transfer itu adanya ijab di antara mereka. Ijab, sepakatan berdua bahwa kaitannya dengan adanya rezeki, dia mau berniat membangun rumahnya di atas tanah yang dia miliki saat ini dengan ketentuan barang, harga, dan cara pembangunannya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Memang yang menjadi saya sayangkan di sini juga terhadap klien kami ini, mungkin karena rasa percaya dan rasa sayangnya melebihi seperti keluarga, sehingga rasa keprofesionalannya itu hilang. Makanya hubungan antara
Nina dengan klien kami kaitannya dengan pembangunan itu tidak ada perjanjian tertulis, hanya lisan. Terus gue itu mikir juga gini, 2018 gue ngikut sampai 2020 nyesek juga gitu, yang niatnya baik gitu, atau kita udah punya ini, punya ono gitu, ternyata dimanfaatin orang. Ya udah sekalian aja lah kita kasusin gitu, memang gitu. Tapi capek gak sih? Ya, selain permasalahan rumah, Sulastri juga menanggapi pernyataan Po Alpa yang merasa ditipu perihal mobil yang dibelinya melalui Sulastri. Padahal Po Alpa lah yang sejak awal meminta Sulastri untuk mencari mobil second untuk keperluan syuting. Lantas benarkah Sulastri sudah menduga jika dirinya akan dilaporkan Po Alpa? Cariin mobil second dong. Awalnya mobil aja ya dulu ya. Kita cariin mobil second dong. Gue nggak pernah dikasih pinjam mobil nih sama DE kata dia gitu. Ya udah, pakai. Nanti ada nih mobil. Awalnya itu mobil bukan expander ya, bukannya expander cross. Saya terangkan yang dia punya pertama itu bukan expander cross. Dia punya mobil Yaris. Itu juga ambil gadean, gitu kan? Karena dia sampai yang nggak bilang jangan sampai gue pengen pulang bawa mobil nih, teh, gue pengen pamer, biarin aja tuh, biar laki gue punya otak. Tapi bilangnya, gue bilang aja beli cash, gitu. Ya, yang namanya seorang kakak udah menganggap dia sebagai adik, seorang kakak kayak gitu ya kenapa tidak? Ya kan? Ya udah, maksudnya aku siapa tahu Allah ketuk hatinya, hati suaminya yang biar yang ya udah boleh pakai mobil saya atau gimana gitu. Oke. Sulastri tak menyangka jika persahabatannya dengan Po Alpa selama ini harus berakhir dengan perseteruan di ranah hukum. Sulastri juga merasa kecewa lantaran Po Alpa menganggap dirinya pansos dengan ketenarannya. Pengen apa katanya tenar ya? Pengen angkat pansos? Enggak. Lagian sampai pengen juga pansos. Itu juga toh tolong bertanggung jawab ya. Yang punya apa? Yang punya dia katanya ada yang bikin akun fake itu atas nama Talia ya. Talia sebelah. Itu bukan saya terapkan, saya tidak pernah menyuruh atau gimana ya, bikin kayak gitu. Itu buat saya nggak penting, nggak ada waktu saya udah habis nih gara-gara dia nih, gara-gara ada masalah ini, maaf. Saya nggak pernah namanya seumur umur rugi besar, tapi untuk kali ini saya sangat rugi. Pokoknya gue minta lu bertanggung jawab, hadepin laki gua, jangan gua aja, hadepin laki gua. Lu harus tanggung jawab sama laki gua karena lu yang ngajarin gua untuk lupain laki gua. Ingat omongan lu. Cuma apa yang disebar sama doktrin? Iya, ngedoktrinnya karena laki gua bukan yang terbaik intinya begitu. Intinya itu. Udah. Bukan untuk menyatukan tapi memperkeruh rumah tangga. Tapi itu udah terpancing belum sih kok? Apanya? Omongannya. Udah terpancing. Guanya udah kepancing hampir-hampir. Makanya laki gua imannya bagus ya kan. Dia sayang sama gue juga mungkin gitu. Makanya alhamdulillah kita masih bisa bertahan, masih bisa memperbaiki. Sementara itu, konten kreator Jerome Pauline kembali menjadi sorotan. Pasalnya, video dirinya yang sedang berjoget dengan dua dokter koas yang tengah populer di TikTok, Farhan Firmansyah dan Ekida Firmansyah, menuai kritikan netizen. Dalam video tersebut, Jerome bersama Ekida dan Farhan berjoget dengan menggunakan seragam dokter dengan kalimat, "Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Sayangnya, netizen menganggap Jerome, Ekida, dan Farhan tidak memiliki kepekaan sosial lantaran kalimat tersebut biasanya diucapkan oleh dokter kepada keluarga pasien yang tak bisa diselamatkan dan meninggal. Mengetahui videonya viral dan menuai kritikan, Jerome pun langsung menyampaikan permintaan maaf kepada publik melalui akun media sosial miliknya. Halo, terkait permasalahan yang terjadi belakangan ini, aku mohon maaf ya jika ada yang tidak berkenan menyinggung. Terima kasih untuk segala kritik dan saran yang membangun, akan aku jadikan bahan evaluasi untuk lebih baik, bijak, dan hati-hati ke depannya.